Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kusmaningrum, NIM 2021-12111. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai audit sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Aisyah Syafina Eka Putri, NIM 2021-12087. Yang kedua ada Afida Alia Rahmah, NIM 2021-12109. Dan yang ketiga ada Domingas G. Oh Utayana, NIM PMMM 2212005. Pokok pembahasan materi dari kelompok 12 ada teori audit sektor publik, yang kedua ada sistem audit keuangan sektor publik, yang ketiga ada siklus audit keuangan sektor publik, yang keempat ada teknik audit keuangan sektor publik, dan yang kelima ada contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 12 untuk menjelaskan materi tersebut. Yang pertama ada teori audit sektor publik. Berikut merupakan definisi audit sektor publik. Audit bisa dijelaskan dari proses sistematik, evaluasi bukti-bukti, asersi, objektivitas, derajat hubungan kriteria yang ada, dan mengkomunikasikan hasil. Next, regulasi dalam audit sektor publik. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggara organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Sebagai contoh, di organisasi pemerintahan di Indonesia, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan. Yang ketiga yaitu audit sektor publik dan audit sektor bisnis. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah atau Pemda, BUMN, BUMD, instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, SM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba, audit sektor publik, dan audit sektor bisnis atau swasta. Sama-sama terdiri dari audit keuangan atau financial audit, audit kinerja atau performance audit, dan audit untuk tujuan tertentu atau special audit. Yang keempat ada jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara. Yang pertama, audit keuangan. Yang kedua, audit kinerja. Dan yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Yaitu audit keuangan sektor publik. Perbandingan antara definisi audit laporan keuangan tersebut dengan definisi audit secara umum dapat mengungkapkan aspek esensial audit keuangan sebagai berikut. Yang pertama,
Proses sistematik secara objektif atas penyediaan dan evaluasi bukti merupakan suatu audit laporan keuangan menurut standar audit berterima umum. Yang kedua, asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan representasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen suatu entitas yang melaporkan tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Yang ketiga, derajat atau tingkat hubungan yang berkaitan dengan kriteria yang ada dinilai dengan cara apakah laporan keuangan diungkapkan secara jujur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang keempat yaitu hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam suatu pelaporan audit. Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan IAL. Audit atas laporan keuangan Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan mencakup penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, serta sistem pengendalian internal instansi tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur berikut ini. Yang pertama, segmen laporan keuangan. Seperti laporan pendapatan dan biaya, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan aktiva tetap, dokumen permintaan anggaran, dan perbedaan antara realisasi kinerja keuangan serta yang diperkirakan. Yang kedua, pengendalian internal atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva. Yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan. Selanjutnya yaitu sistem audit keuangan sektor publik. Yang pertama ada pemeriksaan siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji material dalam pos pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemeriksaan atas siklus pendapatan mencakup pemeriksaan atas 1. Pendapatan daerah organisasi seperti pos pajak daerah, retribus laba bagian laba wala daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan mencakup bagi hasil PIN bukan pajak, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan dari pusat. Yang ketiga, sesuai dengan lingkup pemerikaian sehingga koreksi dilakukan atas salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan pendapatan. Yang kedua ada pemeriksaan siklus belanja. Pemeriksaan siklus belanja aparati pegawai atau SDM dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelarian publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal pembangunan. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperolehnya bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan berikut. Yang pertama, siklus belanja organisasi
Sektor publik mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik, termasuk di dalamnya unit-unit organisasi. Yang kedua, risiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Yang ketiga, tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Yang keempat, tingginya risiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal. Yang kelima, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah pertimbangan biaya manfaat. Pengujian pengendalian tergantung pada perimbangan biaya manfaat. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal dan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantif. Yang ketiga, ada pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi dan tidak untuk diperjualbelikan serta digunakan lebih dari 1 tahun periode akuntansi guna mencapai tujuan organisasi. Audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, ada pemeriksaan jasa personalia. Siklus jasa pemeriksaan personalia sangat penting karena masalah gaji, ketenagakerjaan pegawai, pajak penghasilan, dan biaya ketenagakerjaan pegawai lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Masalah berikutnya adalah bahwa gaji sangat rentan terhadap inefisiensi dan penciuman serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji fiktif. Yang kelima, ada pemeriksaan siklus investasi pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga dapat berupa surat berharga yang termasuk aktiva lancar maupun bukan aktiva lancar. Investasi dalam surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan memanfaatkan dana yang tidak digunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba, seperti keuntungan modal, langkah waktu investasi sementara tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Di samping investasi sementara, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal berupa surat berharga jangka panjang. Investasi jangka pendek sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar dalam waktu dekat, tetapi pendapatan atas investasi itu tidak selalu signifikan dengan hasil operasi entitas. Dengan demikian, surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak material bagi laporan surplus defisit organisasi. Yang ketujuh, ada pemeriksaan siklus saldo kas. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama, asersi keberadaan dan keterjadian. Yang kedua, asersi kelengkapan. Yang ketiga, asersi hak dan wajib. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian. Yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus keuangan sektor publik. Siklus keuangan sektor publik yang pertama ada perencanaan audit keuangan.
Tahap perencanaan audit terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi sektor publik, dan yang kedua adalah penentuan tujuan dan lingkup audit. Yang ketiga ada penilaian resiko, dan yang terakhir ada penyusunan rencana audit. Siklus yang kedua ada penetapan peraturan audit. Penetapan prosedur atau aturan audit keuangan merupakan bagian yang penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. Siklus yang ketiga ada penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Setelah ditetapkannya aturan dan regulasi dalam melakukan audit keuangan adalah menyusun rencana audit tahunan oleh lembaga auditor. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai pendukung isi laporan audit. Yang keempat ada temu rencana audit tahunan. Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun. Yang kelima ada penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Apabila sudah menetapkan rencana yang matang, tahapan selanjutnya adalah penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Regulasi yang ditetapkan dalam tahapan ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit. Yang keenam ada penerbitan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan diterbitkan, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik yang terkait. Yang ketujuh ada survei awal karakter individu atau organisasi yang akan diaudit. Tahapan selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri atau organisasi yang akan diaudit. Yang kedelapan ada pembuatan program audit. Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit yang berisi tujuan audit untuk setiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan atau error. Yang kesembilan adalah penerbitan surat tugas audit. Setelah program audit selesai dibuat, maka pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa atau auditor untuk melaksanakan audit. Yang ke-10, pelaksanaan audit keuangan. Dalam melaksanakan audit keuangan, auditor memerlukan hal-hal yang diantaranya, satu, menilai pengendalian internal, dan yang kedua adalah melakukan prosedur analisis. Prosedur analisis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analisis akan membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit. Yang ke-11 ada pembuatan daftar temuan. Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat lainnya. Yang ke-12 ada pembicaraan awal tentang daftar temuan. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor dapat melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang ke-13 ada penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Setelah hasil temuan auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, audit kemudian menyusun draft laporan hasil pemeriksaan. Yang ke-14 ada pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang diaudit. Dari draft laporan hasil pemeriksaan yang telah disusun, auditor lalu membicarakan atau membahasnya dengan pimpinan organisasi sektor publik.
Dalam tahapan ini, auditor memastikan apa yang telah disusun di dalam draft laporan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu, auditor juga memastikan kelengkapan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang ke-15 ada penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Setelah melakukan pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dan dipastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draft tersebut sudah tercapai, kemudian akan dilakukan penyelesaian atau finalisasi draft tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir. Yang ke-16 ada tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik. Dan yang terakhir ada penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Tahapan terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik audit keuangan sektor publik. Yang pertama, prosedur analitis atau analytical procedure. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sederhana dengan historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisis regresi. Yang kedua ada inspeksi atau inspecting. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktor atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Yang ketiga ada konfirmasi atau confirming. Kegiatan konfirmasi adalah bentuk pemeriksaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Yang keempat ada pemeriksaan keterangan atau inquiring. Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukkan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik yang umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis. Auditor juga dapat secara langsung meminta keterangan kepada pihak eksternal. Yang kelima ada penghitungan atau counting. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan atau counting adalah penghitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak atau print number. Hal ini yang pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada. Sementara yang kedua dapat dipandang sebagai penyedia cara mengevaluasi pengendalian internal organisasi melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Yang keenam ada penelusuran atau tracing. Dalam penelusuran yang seringkali disebut penelusuran ulang, auditor dapat memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Yang ketujuh ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung atau vouching meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya atau overstatement dalam catatan akuntansi.
Yang kedelapan ada pengamatan atau observing. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses tertentu seperti penerimaan kas untuk melihat apakah para pekerja melakukan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi sektor publik. Yang kesembilan ada pelaksanaan ulang. Salah satu proses audit yang penting adalah pelaksanaan ulang. Perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit. Contohnya adalah menghitung ulang jurnal, beban penyesuaian, dan lain-lain. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal sudah sesuai dengan pengendalian internal yang digunakan. Yang ke-10 ada teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique. Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Yang ke-11 ada pengujian pengendalian. Dua jenis pengujian pengendalian diantaranya, yang pertama pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur dan apakah benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi. Yang kedua ada pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan atau prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu dan oleh siapa aplikasi tersebut dilakukan selama periode audit. Yang terakhir ada pengujian substantif. Dua kategori umum pengujian substantif diantaranya prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan prosedur yang menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi. Dan yang kedua yaitu pengujian yang terinci atas transaksi neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya tentang kesalahan atau ketidakberesan yang terjadi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintahan pusat. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini disebut untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-negara bangsa yang disebut sebagai pemerintahan pusat, pemerintahan nasional, atau pemerintahan federal. Yang ketiga, LSM. LSM atau lembaga swadaya masyarakat dapat diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat. Yang keempat yaitu yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu dalam beberapa bidang seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan yang tidak memiliki anggota. Yang terakhir yaitu partai politik. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama dan mempunyai visi misi, program, dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sekian materi dari presentasi kelompok kami hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian
Sekian presentasi dari kelompok 12. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.